Halo semuanya, perkenalkan kami dari Salam dari Onde Mande. Oke, jadi sekilas cerita, kita di sini lagi proses pembuatan komik P5 nih di hari ke-5. Nah, di hari Jumat ini kita telah masuk ke prosesi pembuatan komik. Di hari sebelumnya kita telah presentasi, teman-teman. Nah, untuk komik yang telah kami buat, progresnya sudah sampai ke pembuatan sinopsis dan pembuatan karakter. Kalau kalian penasaran, kita cerita dulu yuk sinopsis dari Wah Mande. Wah Mande ini bercerita tentang 6 remaja, Ray, Iel, Faiz, Ila, Azra, dan Zizi alias di Onde Mande memulai petualangan seru mereka dengan menaiki kereta uap legend di Sawah Lunto, yaitu Ma Itam. Lalu mereka ntar akan menuju ke kota tambang bersejarah di Sawah Lunto nih. Nah, di sana mereka menjelajahi bangunan kolonial karena di Sawah Lunto itu sendiri banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan dari Belanda. Lalu nanti kita akan menjelajahi kulinernya dan mengikuti upacara makan bajamba bersama warga-warga di Sawah Lunto. Oke, kurang lebih begitu. Sekarang kita akan masuk ke pengenalan tokoh-tokoh ya. Oke, komik Wah Mande sendiri punya 6 karakter tokoh utama yang berdasarkan dari kelompok kita sendiri. Yang pertama itu ada Faiz. Ini dia desain karakternya. Faiz itu adalah digambarkan sebagai tokoh yang suka banget belajar. Dia aja sampai bawa ensiklopedia buat ke Sawah Luntonya. Juga dia itu cowok yang kalem, juga sangat pintar karena ya seperti yang tadi dibilang. Selanjutnya kita punya karakter Zizi yang berdasarkan dari Fahri Azizi. Dia ini cowoknya itu kayak cowok yang cheerful banget dan juga banyak tingkah gitu. Selanjutnya kita punya tokoh Iel yang berdasarkan dari aku sendiri, Fidel. Iel itu orangnya agak socially awkward, tapi dia tetap Dia itu sering kikuk ya, kayak baru belajar jalan gitu. Tapi jangan salah, otaknya ini ceritanya encer gitu ya. Ya. Lanjut. Oke, lanjut kita ada karakter Ila yang berdasarkan dari Akila. Si ceplos-ceplos yang selalu pegang kamera. Yes, dia itu suka banget dokumentasi. Bahkan bisa dilihat dia suka bawa-bawa kamera Polaroid kemanapun. Selanjutnya ada karakter Azra yang berdasarkan dari Azra sendiri. Azra itu tipe cewek yang kalem, tapi kalau sekali ngomong pasti bisa bikin kita ketawa. Ya, selanjutnya kita ada karakter last but not least, leader of the group, Ray. Yay. Oke, describe my character. Ray itu leader yang sangat-sangat bertanggung jawab ya. Juga dia itu cheerful, dia bisa memimpin timnya yaitu kita dengan baik. Ya. Dia itu juga punya rasa ingin tahu yang sangat besar. Jadi nanti di komik dia pasti yang bakal Dora ya, kayak Doranya of the group gitu. Ya. Oke deh, terus nanti juga include nih karakter tambahan. Tentunya kita mau ada sentuhan dari masyarakat setempat, yaitu nanti ada datuk dan ama dari tempat tersebut yang akan membantu kita untuk acara prosesi makan bajamba. Kurang lebih begitu ya. Ditunggu komiknya. Bye-bye. Halo semua, kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang sinopsis cerita yang kami buat. Jadi ceritanya ini kita terinspirasi dari komik Jepang, yaitu Frieren. Jadi ceritanya ini mirip-mirip gitu. Mulai dari alur, jadi ceritanya dimulai dari 4 orang tokoh. Mungkin bisa disebutkan, Zen? Nah, untuk tokoh pertama ini namanya sebetulnya Leon, belum diganti. Jadi dia itu sebagai pemimpinnya dan dia itu sifatnya itu bertanggung jawab dan peduli terhadap anggota petualang yang lain juga. Dan yang kedua ada Jaden. Jaden itu dia pemegang peta dan juga kompas. Jadi sebetulnya dia itu jadi yang mengarahkan jalan ke harta karunnya itu. Nah, untuk yang ini yang paling pendek namanya Eva. Nah, dia itu jadi pembawa barang-barang atau pembawa tas gitu. Yang keempat namanya Gracie atau bisa dipanggil sebagai Grace. Dia sebetulnya tipe cewek yang suka bermake up gitu, tapi dia bahkan sampai bermake up di hutan. Nah. Jadi begitu untuk karakter-karakternya. Untuk ceritanya mungkin bisa dimulai dari, jadi 4 orang tokoh ini bisa dibilang sebagai party.
party untuk mencari sebuah harta karun. Jadi di harta karun itu ada di gua, dan di gua tersebut ada penjaganya. Penjaganya itu semacam makhluk yang memang nggak bisa terlihat gitu, bahkan genderuwo gitu. Jadi 4 orang tokoh ini masuk ke dalam gua tersebut dan melawan genderuwo ini, dan tiba-tiba terbukalah sebuah pintu yang dimana pintu itu menuju kerajaan Padang. Mereka masuk dan akhirnya menginap di sana dan bertemu raja. Salah satu tokohnya di sini Jaden tertangkap oleh prajurit-prajurit di sana dan akhirnya ditangkap, intinya ditangkap. Nanti si karakter yang lain seperti si Leon, Eva, dan Grace ini menolong si Jaden ini untuk keluar dari penjara tersebut. Ya kurang lebih ceritanya kayak gitu, Pak. Ya, jadi karena ini baru dalam bentuk sketsa, ini mau dibuat ulang sebetulnya jadi yang lebih rapi gitu. Udah sih, sekian. Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang sinopsis dari komik kami yang berjudul Bilo Tibo. Nah, Bilo Tibo sendiri diambil dari bahasa Minang yang berartinya kapan sampai gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsisnya secara singkat. Jadi ada satu keluarga, ada Aminah, mama dan papanya yang berkunjung ke kampung halamannya, yaitu di Kota Solok. Lalu setelah itu Aminah ini bertemu dengan sepupunya, yaitu ada Dona dan Dahlan. Mereka tuh mempelajari budaya-budaya di sana. Mereka juga mengikuti festival yang namanya Rang Solok Baralek Gadang. Mereka juga sangat mereka sangat ceria di lingkungan tersebut. Mereka belajar hal-hal baru dan lain-lain. Nah, di sini Asa akan menjelaskan tentang Tapi kira-kira di sini tuh ceritanya itu genrenya apa sih, Keisha? Nah, genre ini kita juga ambil sedikit tentang genre horornya juga. Jadi ada misteri-misterinya di sini. Jadi makanya namanya Bilo Tibo, itu kapan sampai. Harus baca ya biar tahu kira-kira horornya tuh di bagian apa. Lanjut. Oke, di sini tuh ada karakter yang pertama, yaitu Aminah. namanya Aminah. Jadi Aminah di sini tuh karakternya jadi karakter utamanya ya. Terus yang kedua itu ada Dahlan. Dahlan ini sepupunya Aminah. Dan Dahlan di sini tuh kayak Orang Padang asli, orang Solok asli. Iya. Dan dia juga yang ngenalin Aminah sama budaya-budaya yang ada di Solok. Tuh. Terus selanjutnya ini ada Narator kita, yaitu Arifin. Ini ada nenek dan kakek, Iya. yang dimana tuh mereka yang punya rumah di Kota Solok. Sebenarnya nanti ada satu lagi tokohnya, tapi Yaitu kita Dona. Ya, Dona itu juga sepupunya Dahlan dan Aminah. Jadi nanti selama di Kota Solok, Aminah itu ditemani sama Dahlan dan Dona. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai guys. Kami dari 10.4, dari kelompok 3. Kebetulan kami dapat Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak. Di sini kita akan menjelaskan sinopsis dari komik kita. Jadi komik kita itu berceritakan tentang ada seorang mahasiswa yang bernama Naila. Dia baru lulus SMA. Dia itu keterima di Universitas Pontianak. Jadi dia harus mengenal lebih dekat dengan lingkungan barunya lah. Terus karakternya itu ada si Naila sama Reza. Naila ini baru lulus SMA. Dia itu mahasiswa yang dapat beasiswa di Kota Pontianak, kuliah di Kota Pontianak. Terus kalau si Reza ini temennya si Naila yang mahasiswa juga sama. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 10.5 dari kelompok 4. Kita sekarang lagi mengerjakan P5. P5-nya kita dikasih tugas untuk membuat komik tentang budidaya di sekitar Jawa Tengah. Nah, kebetulan kelompok kita dapat di daerah Pekalongan. Jadi Di komik kita ceritanya tentang ada 2 pasang cowok namanya Budi dan Leon yang ingin berlibur ke kota Pekalongan untuk berbudidaya. Gambarnya tolong. Oh ya, Budi dan Leon berlibur di Pekalongan untuk
berkunjung berlibur ke rumah temannya. Nah, kebetulan di Pekalongan tersebut sedang ada festival budaya. Nah, Budi dan Leon diajak oleh teman-temannya Untuk ke festival budaya itu untuk menyaksikannya. Jadi di festival budaya tersebut ada budaya-budaya yang ada di Pekalongan seperti batik khas Pekalongan, terus tari srinten, Ada syawalan kapyak lapeng, iya itu lopis. juga, lopis. Iya, jadi kayak ada lopis besar gitu. Nanti kita bakal jelasin di komiknya. Nah, terus setelah hadir di festival budaya, nanti mereka di hari kedua akan pergi untuk membeli oleh-oleh. Setelah itu, Budi dan Leon pulang ke Jakarta dengan hati yang gembira dan senang. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian dari kami, sampai jumpa. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelas 10-5, dari kelompok 5. Di sini kami sedang menjalankan proyek Pancasila. Nah, di sini kami disuruh untuk membuat sebuah komik. Nah, itu tuh dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, kebetulan kelompok kami itu memilih dari daerah Surakarta. Nah, Kita mengambil kebudayaan, terus kuliner, tradisi, maupun suku, agama, dan ras yang ada di Surakarta. Nah, kita juga nggak ngebahas itu doang, kita juga ngebahas dari potensi konflik yang ada di Surakarta. Nah, di sini kita juga udah nyiapin tokoh-tokohnya. Nah, di sini tuh ada Putra sama Winda. Nah, kalau Putra ini tuh watak dia tuh kayak yang apa-apa mau tahu, tapi kayak cowok pada umumnya yang mageran kemana-mana. Betul. Nah, kalau Winda itu dia cewek-cewek yang suka banget nanggepin sesuatu gitu. Terus juga excited banget anaknya. Terus kayak cewek-cewek pada umumnya dia suka banget sama hal-hal yang unik dan lucu yang baru dia tahu gitu. Lalu sinopsis dari cerita kami adalah Putra dan Winda ini sedang pergi liburan ke Surakarta dan bertemu dengan supir pribadinya yaitu Mas Chandra yang merupakan kenalan dari ayahnya. Nah, di sana Putra dan Winda ini jalan-jalan untuk mengetahui budaya, kuliner, maupun tradisi-tradisi yang ada di Surakarta. Nah, selain itu kita juga ngedatengin tempat-tempat bersejarah. Contohnya kayak Kasunanan Surakarta, terus kayak Benteng Vastenburg, dan lain sebagainya. Nah, itu juga nanti kita bakal ngejelasin tuh dari sejarah-sejarah tempat itu. Oh iya, dan kita juga ke tempat-tempat kuliner yang bersejarah kok seperti Serabi Noto Suman dan juga Ada Timlo gitu. Iya. Nanti tuh kita bakal kulineran khusus di kayak yang paling terkenal tuh namanya Pasar Gede Solo. Tuh. stay tune ya. Oke. Bye. Dadah. Halo teman-teman. Jadi kali ini dari kelompok 6 itu lagi sedang mengerjakan proyek P5. Nah, kebetulan itu kelas kami itu dari 10-5 itu kebagiannya Provinsi Jawa Tengah. Dan kebetulan kelompok kami itu memilih Kota Tegal. Nah, jadi di sini kita tuh disuruh bikin komik. Nah, di sini kita mau bikin cerita judulnya itu Perjalanan Anton. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya nih. Kita ngangkat 3 tokoh utamanya itu ada Ningsih, terus juga ada si Anton, terus juga ada si Asep. Nah, si Asep sama Ningsih ini suami istri. Nah, si Anton ini temennya si Asep. Nah, mereka ini itu bukan manusia tapi hewan. Nah, hewannya ini adalah hewan dari daerahnya mereka masing-masing. Kayak si Asep sama si Ningsih itu adalah itik kalung, yaitu itik yang ada di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Kota Tegal. Terus juga ada elang bondol, yaitu si Anton yang berasal dari Kalimantan. Nah, di sini menceritakan tentang perjalanan Anton yang datang ke rumahnya Asep. Terus dia mengetahui mengenai tradisi, makanan, minuman, semuanya yang ada di Tegal. Karena itu, stay tune ya buat cerita kita, oke? Bye-bye.